Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi razaqana rizqan halalan thayyiban mubarakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma. Yang kami hormati Bapak Dewan Juri yang adil dan bijaksana, yang kami banggakan teman-teman seperjuangan, yang kami sayangi, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah buah jagung, rasanya segar dan nikmat. Bapak dan Ibu, apa kabar? Semua sehat? Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini merupakan perilaku yang sangat memalukan dan memilukan. Menurut data Transparency International pada tahun 2012, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia saat ini menduduki peringkat 118 dari 126 negara di dunia. Di mana semakin tinggi peringkat suatu negara, semakin tinggi pula indeks persepsi di negara tersebut. Bukan hanya itu, hadirin. Perilaku korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah menjadi penyakit mental dan sosial yang telah mengkristal. Virus-virusnya telah mewabah ke segala aspek kehidupan. Dampaknya, pembangunan terhambat, pendidikan tersendat, masyarakat miskin semakin meningkat, rakyat semakin melarat, hukum hampir berjalan karena tak mampu menjerat koruptor yang penjahat yang dilaknat di dunia dan di akhirat. Beranjak dari deskripsi tersebut, maka kami tertarik untuk menyampaikan syarat yang terjudul pemberantasan korupsi menuju kesejahteraan umat. Sebagai landasan awal, mari kita simak firman Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 27 yang dimenangkan oleh qari'ah kami berikut ini. Allah habis sekali salah.
janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan jangan pula kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan padamu. Sedang kamu mengetahui. Hadirin awal hadirat rahimahumullah. Ayat tersebut merupakan landasan teologis bagi kita semua untuk memberantas korupsi. Karena secara semantik kalimat la tahulu merupakan sifat di dalam kaidah usul fikih dikatakan al-aqwal tidak dihindari asal pada larangan menunjukkan suatu pengharaman sehingga laksa haram bagi saya, saudara dan seluruh insan yang beriman untuk mengkhianati amanah sebagaimana haramnya untuk mengkhianati Rasul dan mengkhianati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya hadirin, untuk memberantas korupsi menuju kesejahteraan umat, kita memerlukan sosok pemimpin yang mampu menjaga amanah. Lalu pertanyaannya, apakah pengertian amanah? Ada yang tahu hadirin? Kalau tidak tahu, saya akan beritahu. Oke. Amanah di dalam kitab Safwan Tafsir, karena Imam Ali Al-Sabuni disebutkan bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada hamba-Nya. Sedangkan di dalam kitab Ensiklopedia Islam halaman 133 disebutkan bahwa amanah adalah segala sesuatu yang dipercayakan Allah kepada hamba-Nya, baik yang menyangkut hak dirinya, hak orang lain, maupun hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara teologis, amanah merupakan fitrah. Setiap manusia menanggung amanah sesuai dengan tugasnya masing-masing. Oleh karenanya hadirin, amanah harus kita lakukan dengan penuh kejujuran. Karena amanah akan dimintai pertanggungjawabannya baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Inilah esensi dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Alhamdulillah, kita bangga karena negara Indonesia merupakan negara beragama dan setiap agama menekankan pentingnya untuk menjaga amanah. Namun sayang seribu sayang di tengah negara yang beragama ini, namun perilaku ketidakjujuran semakin merajalela. Korupsi hampir membulan. Ironinya, korupsi merupakan bola warisan penjajahan Belanda. Di era Orde Lama, Orde Baru, bahkan di era reformasi pun tidak kecewa. Karena masih ada aparat berjana yang gantung oleh fakta di tengah negara yang sedang Rekaman dengan video salah. Pertanyaannya, mengapa korupsi dipandang dapat merugikan negara? Ini orang tadi karena saya pengen baca. Menurut Indrawan WS di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia halaman 155, beliau mengungkapkan bahwa amanah bahwa korupsi merupakan suatu perbuatan buruk seperti pencurian dana publik, penggelapan uang, baik secara terselubung maupun secara langsung. Maka pantas hadirin kalau korupsi dipandang sebagai perbuatan yang sangat merugikan negara kita saat ini. Maka pantas jika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian berubah menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2002 mengucapkan bahwa suatu tindak pidana korupsi yang dilakukan pada suatu keadaan tertentu dapat menyebabkan pelakunya dihukum mati. Namun kenyataan yang terjadi hari ini bukan pelaku korupsi yang dihukum mati, tetapi pelaku korupsi yang lari keluar negeri dan bersembunyi di dalam negeri sendiri. Pelaku korupsi yang terkesan dilindungi dan pelaku korupsi yang terkesan tidak diadili. Oleh karenanya hadirin, untuk memberantas korupsi menuju kesejahteraan umat, kita tidak hanya dituntut untuk memiliki seorang pemimpin yang mampu menjaga
namun juga mampu untuk menegakkan keadilan. Hal ini sejalan dengan firman Allah di dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang akan dikumandangkan kembali oleh qari'ah kami berikut ini. Ya Maha benar Allah yang Maha Agung. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Adapun maksud Allah menyebutkan kata Qawwam pada ayat tersebut di dalam kitab Jami'ul Ahkamil Quran, karangan Syekh Qurtubi beliau menyebutkan bahwa kata Qawwam adalah bina wallah yang artinya sangat esensial bagi kita, sangat penting bagi kita untuk berlaku adil. Sedangkan kata adil itu sendiri di dalam kitab Lusatul Arab karangan Imam Alama Ibnu Mansur beliau mengatakan bahwa adil adalah maqama min nubusi annahu mustaqim wa huwa zikul jud. Adil adalah suatu sikap yang melekat dalam hati dan dia merupakan lawan dari kezaliman. Prinsipnya, menurut Imam Ibnu Katsir di dalam Tafsirul Qur'anil Azim beliau mengatakan bahwa jadilah kalian penegak kebenaran dan penegak keadilan karena Allah Azza wa Jalla semata, bukan karena mengharapkan penglihatan dan pendengaran manusia. Inilah esensi dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Irtibu pula jauhimakum. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Dengan demikian ayat tersebut merupakan motivasi sekaligus instruksi kepada kita semua, kepada para pemimpin bangsa, para penegak hukum, untuk membuat negara kita bebas dari korupsi. Kita tidak hanya dituntut untuk memperbanyak lembaga anti korupsi, tetapi kita dituntut untuk
membuat koalisi menegakkan keadilan di Republik ini. Bisnis dunia betul. Keadilan harus ditegakkan walaupun sangat hancur. Gimana? Sebagai kesimpulan dalam masyarakat, korupsi Iya, Mas. merupakan suatu penyakit kronis yang harus segera kita obati dengan implementasi dan aktualisasi serta internalisasi nilai-nilai keadilan dalam kehidupan Saya masa lama-lama. dan kepada para pemimpin bangsa, Sekedar aja udah. para penegak hukum harus dapat menegakkan amanah dan keadilan dengan sebenar-benarnya. Pergi ke Mekah membeli kurma. Ainda tolong kawan. Korupsi adalah musuh bersama. Amanah dan keadilan mari tegakkan. Demikianlah informasi yang aktual dan terpercaya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bila itu wal hidayah, waridwan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi